dramatis. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pertandingan antara Bali United menjamu tim tamu Persik Kediri, yang mana berakhir dengan skor imbang 1-1. Kemenangan Persik Kediri yang sudah di depan mata harus sirna karena gol di menit-menit akhir yang dilesahkan oleh Boris Kopitopik dengan sundulan ciamiknya, dengan sundulan terbangnya. Wow, menarik kita bahas. Iya. Jadi kita tahu ini Bali United lagi proses yang namanya membangun kekuatan baru, mendatangkan pelatih yang berkelas, pelatih Eredivisie, pelatih yang didatangkan dari Belanda langsung guys. Nggak tanggung-tanggung, mantan pelatih daripada Eliano Renders di FC Jole. Jadi ini kalau pelatih bisa kita bilang salah satu pelatih kelas wahid nih yang ada di Liga Indonesia. Jadi Liga Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber beliau. Makanya Bali ini terkenal dengan Belanda Connection. Kalau Persija terkenal dengan Brazil Connection, kalau Bali terkenal dengan Belanda Connection. Iya. Oh ya guys, ini kalau kalian ada mendengar suara ombak ya, suara angin-angin, sepoi-sepoi. Nah, kebetulan kita lagi di kota Gunung Sitoli, tepatnya di Nias guys. Jadi ini lagi di Taman Yaaho. Jadi kan kalian tahu lah di beberapa kontenku terakhir itu kan beda terus backgroundnya kan, nanti di sana ya. Kebetulan aku ini lagi nggak di rumah, jadi di luar kota. Jadi mau nggak mau untuk tetap eksis, untuk tetap memberikan konten terbaik. Iya terbaik bang. Kita tetap buat video sembari mencari cuan. Iya nggak munafik ya. Oke, nah kita bahas Bali karena ada salah satu subscriber dan juga penonton setiaku, bang bahas bang Bali United dengan Persik Kediri bang yang berakhir dramatis katanya ya kan. Oke, kita bahas. Nah, jadi kita tahu nih, sebenarnya Bali ini kan kekuatan baru ya. Dalam artian mereka yang udah pernah juara, melepas pelatih mereka juga, kan, dengan pelatih yang baru. Dan nggak tanggung-tanggung, pemainnya pun yang didatangkan pemain-pemain yang kelas wahid guys. Pemain-pemain Belanda yang pernah berkarir di Liga Belanda, di Liga Jerman. Dan di sini yang paling menarik itu aku adalah pemain berpunggung nomor 7 guys. Asli. Punya pemain sekelas Gopel ini enak kali kayaknya, serius. Makanya ketika itu kita lihat bagaimana Bali United berpusat, aku ditengok ada bocil nih, ketawa pula ada nengok aku ngonten, jadi aku ngakak juga gitu ya kan. Jadi kembali lagi ke topik tadi, jadi di pemain nomor 7 ini guys, asli mungkin kalau diantara semua pemain asing di Liga Indonesia, yang paling asik nengok crossingnya itu pemain Bali United nomor 7, Gopel. Pemain termahal Liga Indonesia saat ini, pemain termahal Super League tahun ini, itu si Gopel tadi guys, pemain Bali guys. Dan betul aja harga berbanding lurus dengan kualitas, karena asik kali, serius umpan-umpannya. Serius, sejauh ini memang aku ada 3 pemain asing yang menarik perhatian aku ya. Yang pertama itu Gopel tadi. Yang kedua pemain Persija kemarin Alano, ya kan, itu gacor si Alano tuh, gila nggak ada obat tuh Alano. Baru yang ketiga si Putros pemain Persib Bandung. 3 pemain asing ini yang aku lihat aduhai mainnya sejauh ini. Mungkin bakal ada pemain-pemain lagi guys, tapi nanti kita bahas. Kita fokus kepada permainan Bali United melawan Persik Kediri kemarin sore. Walaupun aku nguploadnya siang ini ya. Nggak masalah. Nah, yang jadi masalah itu bukan permainannya, tapi keputusan wasitnya guys. Yang dinilai mirip kayak Timnas Indonesia lawan Bahrain kemarin. Yang mana Indonesia, ingat gak kalian saat itu? 90+6, tapi jadi 90+9. Makanya banyak warga Indonesia kemarin tuh kesel dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf, wasit asal Oman yang dinilai menguntungkan tim tuan rumah yaitu Bahrain. Indonesia nggak jadi menang dan muncak-mencak. Nah, ini juga terjadi kepada Persik Kediri yang mereka udah unggul 1-0 melalui Kastan Heira kalau nggak salah ya. Yang udah unggul 1-0 melalui sepak pojok ya kalau nggak salah itu, dari belakang dia udah unggul 1-0 di menit-menit akhir 90+, kemenangan udah depan mata, 3 poin udah depan mata, tapi harus sirna gara-gara sundulan Boris Kopitopik guys. Itu umpannya siapa? Pemain nomor 7 tadi guys, si Gopel tadi, pemain termahal Super League musim ini. Dan di situ Jas Rafi sebenarnya udah mau ngambil sundulan juga, udah mau ngambil bola itu, tapi nggak nyampe. Ternyata Kopitopik lebih siap untuk menerima bola itu. Dan di sini aku juga mengapresiasi
pemain Persik Kediri yaitu kipernya Navatio. Kalau nggak ada Navatio mungkin Bali udah membantai habis Persik Kediri. Walaupun sebenarnya Bali belum dapat ya skema permainan yang pakem mereka itu, skema permainan yang enak mereka itu belum dapat. Nggak kayak Persija. Persija kayak tadi malam itu asli enak kali nontonnya. Sekali lagi aku bukan fans Bali, bukan fans Persik ya, tapi aku fans PSMS. Tapi di sini aku memberitakan berdasarkan yang aku tonton. Jadi nggak ada berkepihakan dengan salah satu tim yang ada di Liga Super musim ini, kecuali PSMS. Iya. Nah, di sini juga aku menyoroti bagaimana Ezra Walian mainnya cakep, guys. Kalau kita lihat Ezra Walian main dengan Rafael Strike, kayaknya udah bisa lah Ezra Walian ini kita panggil lagi ke timnas. Menurut aku pribadi. Tapi nggak tahu menurut kalian tuh gimana ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, Ezra Walian tuh bisa dikasih kesempatan. Karena bagaimana kita lihat Ezra Walian ngotot mainnya, baru juga agresif mainnya, nggak pantang menyerah, asli di mana bola dia kejar, nggak malas-malasan, nggak klemer-klemer, nggak lemas gitu loh. Udah gitu punya shoot power yang akurat, keras, dan juga udah paham sistem culture sepak bola Indonesia. Ya mungkin dia udah tidak terlalu muda seperti dulu, tapi setidaknya mungkin bisa kita coba. Loh, Stefano Lillipali aja bisa kita panggil lagi, kenapa enggak dengan Ezra Walian yang notabene dedikasinya mungkin lebih lagi mungkin. Karena kelihatan banget di mana Ezra Walian bermain, selalu memberikan kontribusi nyata, guys. Kan? Kelihatan bahkan kemarin tuh hampir dia memberikan kontribusi gol dan assist ini Ezra Walian. Tapi juga aku asik ya melihat Persik ini yang mana dia meskipun sebagai tim tamu tapi pede menghadapi permainan Bali yang bisa kita bilang lagi menemukan jati dirinya. Ini kan di hadapan puluhan ribu supporter Bali, tapi lihat bagaimana Persik tetap untuk meladeni permainan daripada Bali United. Tapi sekali lagi terlepas daripada kontroversi 90+4 jadi 90+7, memang sebenarnya permainan kedua tim ini sama-sama biasa aja ya, dalam artian tidak terlalu menonjol. Memang imbang adalah hasil yang adil sebenarnya. Tapi kalau melihat udah mereka bisa cetak gol Persik Kediri, ya mungkin mereka beranggapan ya harusnya 3 poin kan gitu. Tapi sekali lagi pasti ada yang nanya, "Bang, itu kenapa jadi 7 menit?" Iya juga sih, memang kalau memang kita pikir-pikir kenapa nggak di menit 90+4 ditiup kan gitu ya kan. Tapi ada lagi yang ngomen, "Bang, kemarin tuh banyak yang guling-guling pemain Persik." Kan, jadi banyak guling-guling, terakhir banyak waktu terbuang makanya ditambah gitu pula katanya. Tapi yang jelas kalau aku sebagai penonton pribadi, penonton netral ya jadikan pelajaran lah. Kita tetap konsen dalam sebelum peluit berakhir, kita harus tetap konsen. Mau gimana pun katanya ada konspirasi dibantu wasit dan bagaimana, itu yang penting kalau kitanya juga oke, insya Allah oke. Nah seperti itu. Nah di sini juga kita menyoroti ya, biasanya Bali United kan terkenal dengan guling-guling FC kan. Ini kok nggak ada guling-guling nih Bali kan gitu ya kan. Oh, karena wajar mereka lagi tertinggal. Jadi seperti itu. Ya biasalah dinamika sepak bola dan sepak bola Indonesia khususnya. Nah, jadi kalau kita lihat juga nih ya, kalau bicara masalah wasit karena menguntungkan Bali United, tapi kita lihat juga dong, waktu Bali United udah bisa mencetak gol ketika menghadapi Persik kemarin. Yang mana Bali sempat mencetak gol melalui sundulan receiver kalau nggak salah ya, yang mana memanfaatkan sepak pojok daripada Gopel, tapi di situ dinilai dicek VAR offside. Nah gitu. Sebenarnya kalau misalnya wasit berpihak kepada Bali, mungkin itu nggak akan dicek VAR aja kan, bisa aja sebenarnya gitu kan, bisa aja udah gol gitu. Tapi karena memang wasit juga netral, ya udahlah dicek VAR ternyata nggak gol. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa bisa kita bilang sebenarnya udah fair aja kemarin kejadiannya. Tapi karena memang kesal ya, udah 90+4 tiba-tiba nambah 3 menit jadi 97, jadi kita kewalahan kan, kita udah nggak konsen karena udah lewat. Terus juga Bali ngotot gol pula, ya wajar, kesal dalam hati itu wajar. Kayak kita juga menghadapi Bahrain kemarin, kita pun kesal juga gitu kan, yang mana kita ternyata bisa menang dapat 3 poin, malah nggak jadi dapat 3 poin seperti itu. Makanya banyak yang menyayangkan kejadian ini sembari mengatakan ini Bahrain jilid 2. Tapi apapun itu, ingat kata Jepang, kata supporter Jepang, jika kalian memang merasa dirugikan terus, kalau bisa
apa namanya, ya banyak cetak gol biar nanti ketika dirugikan kita tetap menang seperti itu. Dan ini juga harus berlaku kepada timnas kita nanti waktu menghadapi timnas Arab, baik itu Arab Saudi, Irak, ya mau nggak mau ya kita mesti menang gitu. Kalau nggak menang sama Irak atau Arab Saudi dengan skor gede walaupun dicurangi, ya kalau misalnya dicurangi sekali 2 kali terus kita cetak tetap 3 gol, ya tetap menang kan gitu. Juga aku tetap mensupport ya kedua tim untuk tampil lebih baik lagi ke depannya, baik itu Bali United dan Persik. Tapi aku mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Persik Kediri sih, yang apa ya, sukses ya menahan imbang Bali United di kandangnya, bahkan hampir menang, meladeni permainan meladeni permainan daripada Bali United yang terkenal cukup agresif ya, permainan ala Belanda mereka. Tapi yang jelas mereka bisa nahan imbang. Semoga aja ini hasil yang baik lah untuk di laga-laga selanjutnya. Dan untuk Bali kita masih menunggu permainan terbaik mereka dengan pelatih baru, dengan pemain baru mereka. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang dramatisnya pertandingan Bali United versus Persik Kediri yang berlangsung kemarin sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.